Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 7 Analisis Diskriminan Laboratorium Statistik Industri tahun 2024. Pada modul 7 kali ini ada 3 poin pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah materi analisis diskriminan, yang kedua pengaplikasian software, dan yang ketiga ada analisa output dari pengaplikasian software. Tujuan praktikum dari modul 7 ini yaitu praktikan dapat memahami fungsi dan manfaat dari metode analisis diskriminan. Yang kedua, praktikan dapat mengelompokkan setiap objek dalam dua atau lebih kelompok berdasarkan kriteria tertentu dan melakukan pengujian perbedaan signifikansi antar kelompok. Yang ketiga, praktikan dapat membuat dan mengimplementasikan metode analisis diskriminan dalam studi kasus di kehidupan nyata berdasarkan permasalahan yang ada. Pengertian dari analisis diskriminan sendiri merupakan suatu teknik menganalisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data sesuai dengan karakteristik data ke dalam suatu kelompok berdasarkan sekumpulan variabel. Tujuan dari analisis diskriminan sendiri yaitu yang pertama mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Yang kedua, membuat fungsi atau model diskriminan yang mirip dengan regresi. Dan yang terakhir, melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam kelompok. Selanjutnya ada asumsi pada analisis diskriminan. Di sini ada 3 asumsi yang digunakan pada analisis diskriminan. Yang pertama yaitu data harus berdistribusi normal, di mana data ini merupakan variabel independen, dan apabila dari data atau variabel independen tersebut tidak normal, maka data masih dapat diproses namun akan mengurangi ketepatan dalam pengklasifikasiannya atau mengurangi fungsi dari diskriminannya sendiri. Dan yang kedua, tidak adanya multikoliniaritas antara variabel bebas atau hubungan linear antar variabel terikatnya. Yang ketiga, adanya homogenitas varians antara kelompok data. Selanjutnya, yaitu di sini ada persyaratan dari analisis diskriminan sendiri. Ada 6 syarat yang harus dipenuhi dalam analisis diskriminan. Yang pertama, terdiri dari lebih satu variabel independen dengan data bertipe numerik dan minimal satu variabel dependen bertipe kategori. Setiap individu dikelompokkan hanya ke dalam satu kelompok. Yang ketiga, semua data variabel independen harus berdistribusi normal. Yang keempat, varians dalam setiap kelompok adalah sama. Yang kelima, tidak terdapat multikolonialitas sesama variabel independen. Dan yang keenam, banyaknya kelompok harus memenuhi 2K, di mana poin 3, 4, dan 5 merupakan 3 asumsi yang ada pada analisis diskriminan. Di sini ada uji asumsi. Uji asumsi merupakan pengujian yang akan digunakan untuk mengetahui apakah data kalian berdistribusi normal atau tidak. Pada modul 7 ini akan digunakan 2 uji asumsi, yaitu uji normalitas dan juga uji multikolonialitas. Untuk uji normalitas sendiri merupakan suatu metode pengujian untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian dapat dikatakan normal. Jadi uji normalitas sendiri ada 2 teknik, yaitu yang pertama ada teknik Kolmogorov-Smirnov dan teknik Shapiro-Wilk, di mana 2 teknik ini dibedakan dari banyaknya sampel. Pada teknik Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila besar sampel itu lebih dari 50 data. Sedangkan pada Shapiro-Wilk digunakan apabila besar sampelnya kurang dari 50. 50 data ini harus berdistribusi normal. Kemudian yang uji multikolonialitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Apabila terjadi, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya akan rendah. Walaupun nilai F-nya itu secara keseluruhan itu terlihat tinggi. Jadi hal tersebut nanti akan berakibat pada hal 0 pengujian koefisien. Untuk uji multikolonialitas ini sendiri memakai nilai variance inflation factor dan nilai toleransi sendiri. Kemudian di sini ada istilah yang sering digunakan dalam analisis diskriminan.
Ada 5 istilah. Yang pertama ada canonical correlation, yaitu memiliki tujuan untuk mengukur seberapa kuat asosiasi antara skor diskriminan dan kelompok. Kemudian yang kedua ada centroid, yang merupakan rata-rata nilai skor fungsi diskriminan untuk suatu kelompok tertentu. Jadi banyaknya centroid itu sama dengan banyaknya kelompok. Dan yang ketiga ada cutting score. Cutting score di sini itu merupakan nilai rata-rata centroid yang dapat dipakai sebagai patokan mengelompokkan objek. Kemudian yang keempat ada diskriminan loadings, yang merupakan korelasi linear sederhana antara setiap variabel independen dengan skor diskriminannya dalam setiap fungsi diskriminan. Dan yang terakhir di sini ada hit ratio. Hit ratio ini merupakan kriteria untuk menentukan kekuatan persamaan diskriminan dalam mengelompokkan suatu objek. Kita masuk ke apa sih perbedaan analisis klaster dengan analisis diskriminan, di mana sudah kalian kerjakan pada modul 6, yaitu analisis klaster. Kok sama-sama mengelompokkan sih? Sebenarnya sama-sama mengelompokkan, tapi ada satu perbedaan yang terlihat antara analisis klaster dengan analisis diskriminannya sendiri. Jadi untuk analisis klaster itu mengelompokkan objeknya itu berdasarkan kemiripan karakteristik, sedangkan analisis diskriminan itu mengelompokkan objek berdasarkan skor atau nilai diskriminan pada setiap variabelnya. Kita langsung lanjut ke pengaplikasian softwarenya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung lanjut ke pengaplikasian softwarenya. Di sini sudah ada soal praktikum, yaitu perusahaan Sport Station merupakan perusahaan yang menjual berbagai keperluan olahraga dan sudah berdiri sejak pada tahun 1995. Karena telah berdiri sejak lama, perusahaan ini ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap toko Sport Station yang sudah berkembang dari tahun ke tahun dan sudah lama berdiri. Setiap pengunjung diberikan daftar kuesioner yang memuat pertanyaan tentang pendapat pengunjung terhadap variabel-variabel tentang toko Sport Station. Berikut ini merupakan beberapa variabel yang digunakan. Di sini sudah ada 15 variabel dan menggunakan skala Likert yaitu 1-5. Untuk pertanyaannya, yang pertama, lakukan analisa output mengenai tingkat kepuasan pelanggan terhadap toko Sport Station. Yang kedua, apakah angket tersebut sudah valid dan reliable? Dan yang ketiga, jika data tidak valid dan reliable, apakah yang seharusnya dilakukan? Nah, kita masuk ke Excel-nya. Di sini sudah ada hasil kuesioner yang telah kalian sebar. Nah, nanti hasil kuesioner ini langsung disalin aja ke dalam software SPSS kalian. Seperti ini. Nah, untuk merubah nama yang ada di atas, kita nggak bisa langsung mengubahnya di sini, tapi pakai di variable view. Pada kolom nama ini kalian sudah bisa merubahnya. Jika ada kata seperti dua kata, itu kalian ngespasinya bukan pakai spasi, tapi pakai underscore. Untuk tipe datanya, pada nama dan jenis kelamin, kita pakai tipe data string. Dan pada 15 variabel serta usia dan tingkat kepuasan itu kita pakai data numerik. Oh ya, tingkat kepuasan ini merupakan variabel terikatnya. Dan 15 variabel ini itu merupakan variabel bebasnya. Nah, untuk width ini contohnya itu kayak misalnya kita klik 3. Nah, misalnya teman kalian namanya Anissa. Nah, itu kan ada 6 kata ya. Jadi yang 3 kata itu akan diinput dan 3 kata lainnya itu tidak bisa ke input. Nah, ini width-nya ini kalian sesuaikan aja. Dan ini desimal kita pilih 0. Kenapa kita pilih 0? Itu karena kita hanya ingin menginput data yang belakangnya tidak ada komanya. Jika kalian ingin data yang ada angka komanya atau 2 angka di belakang koma, bisa kalian pilih desimalnya 2. Nah, kayak gini. Untuk labelnya ini itu nama lain data yang akan kita inputkan. Berhubung kita nggak pakai, jadi nggak perlu ya teman-teman. Jadi ini value dan missingnya kita klik none.
Untuk kolomnya ini lebar kolomnya, jadi ini disesuaikan saja. Untuk measure-nya, yang nama, jenis kelamin, dan usia gitu kita pilih nominal. Dan 15 variabel bebasnya itu kita pilih scale. Dan variabel terikatnya kita pilih scale juga. Oke, kita langsung lanjut analisis yang pertama yaitu uji asumsi. Uji asumsi yang pertama yaitu uji normalitas. Caranya gimana? Kita pilih analyze, kita pilih ke regression, lalu pilih linear. Nah, pada kolom dependent ini kita pilih variabel terikatnya. Kita masukkan ke kolom dependent, dan kolom independen ini bakal diisi variabel bebasnya. Kita masukkan ke kolom independen. Nah, sudah seperti ini. Kita klik save, lalu kita centang unstandardized yang pada ini, yang ada pada residual. Bukan yang ini ya teman-teman, tapi yang ini. Jika sudah, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan balik ke data view. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lanjutkan ke step berikutnya, yaitu kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, kita pilih Legacy Dialog, nah lalu kita pilih yang One Sample QS-nya. Untuk kolom test variable list, ini bakal diisi Unstandardized. Nah, kita masukkan, sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat output dari uji normalitas, yaitu pada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kenapa kok pakai Kolmogorov-Smirnov? Karena sudah dijelaskan pada penjelasan materi, Kolmogorov-Smirnov ini dipakai jika data kita sudah 50 atau lebih dari 50 data. Nah, untuk uji normalitas itu kita pakai nilai signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, itu artinya data kalian sudah berdistribusi normal. Kita lihat di sini nilai signifikansi yang kita dapatkan yaitu 0,185 yang artinya lebih besar dari 0,05, artinya data kalian sudah normal ya. Di sini juga sudah tertera bahwa test distribution is normal. Artinya data kalian sudah normal. Jika sudah seperti ini nanti kalian masukkan ke laporan dan kita lanjut ke uji asumsi yang kedua yaitu uji multikolonaritas. Langkah-langkahnya kita klik analyze, lalu kita pilih regression, kita klik linear, ini kita reset, tingkat kepuasan dimasukkan ke kolom dependent, 15 variabel datanya kita masukkan ke kolom independent. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik ke statistik, estimate-nya dicentang, coverage metric-nya dicentang, model fit juga dicentang, collinearity diagnosis-nya juga dicentang. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mendapatkan beberapa output, tapi yang kalian pakai hanya yang di koefisien ini ya. Kenapa? Karena di sini ada nilai toleran sama variance inflation factornya. Yang kalian pakai nanti nilai yang variance inflation factornya aja. Nilai ini untuk mengetahui apakah data kalian terjadi multikolonaritas atau tidak, itu dilihat dari jika datanya lebih dari 10 nilainya, maka terjadi multikolonaritas. Apabila sebaliknya, data kalian nilainya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonaritas. Dapat dilihat, data-data ini tidak ada nilai yang lebih dari 10, artinya tidak terjadi multikolonaritas.
ini akan dimasukkan ke dalam laporan kalian dan akan kita lanjut ke analisis diskriminan. Oh iya teman-teman, sebelum melakukan analisis diskriminan, itu kita harus melakukan grouping terlebih dahulu. Di mana cara untuk grouping ini dengan cara analytical hierarchy. Untuk stepnya kita klik analyze, lalu kita pilih classify, kita pilih yang hierarchical cluster. Untuk kolom variabel ini kita pilih yang 15 variabel tadi, kita masukkan ke dalam kolom variabel. Nah, untuk label case by-nya kita pilih name, kita masukkan name. Untuk klasternya kita pilih case. Untuk display-nya kita pilih statistik dan plots. Jika sudah seperti ini, kita klik statistik. Nah, lalu di sini kita pilih yang single solution. Ini kita pilih 2. Kenapa Kak pilih 2? Itu karena kita hanya akan membaginya ke dalam 2 klaster atau 2 kelompok saja. Kita pilih continue. Lanjut kita ke save, langsung ke single solution. Ini kita pencet, number of clusternya kita isi 2. Oke, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini nggak kalian lihat ya, kita lihatnya itu di data view. Nah, data view yang kita lihat itu yang ini. Di sini sudah terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel yang masuk ke dalam grup 2 atau 6 responden itu masuk ke dalam grup 2 dan sisanya yaitu sebanyak 44 responden itu masuk ke dalam grup 1. Nah, jika sudah diketahui seperti ini, kita langsung lanjut ke analisis diskriminannya. Stepnya gimana? Untuk stepnya kita klik analyze, lalu kita klik classify, kita pilih yang diskriminan. Nah, untuk grouping variabel ini, kita masukkan average linkage. Nah, untuk define range-nya kita pilih 1, minimumnya dan maksimumnya 2. Terus independennya ini kita isi 15 variabel tadi. Kita masukkan. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kita pilih yang use stepwise method. Lalu kita klik statistik, centang means, lalu unstandardized, univariate ANOVA kita centang juga, lalu klik continue. Untuk method, kita klik method, lalu kita pilih yang Mahalanobis distance. Lalu kita pilih use probability of-nya. Kita klik continue, lalu kita ke classify. Ini probabilities-nya all groups equal, yang use covariance metric-nya kita within groups. Lalu pada display ini kita centang yang yang summary table-nya. Nah, ini kita centang. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat output-outputnya. Di sini sudah ada analisis case processing summary, group statistik, test of equal of group means. Nah, di sini kita mulai analisis 1 stepwise statistik. Dapat dilihat di sini ada analisis case processing summary. Ini dapat dilihat ada 50 responden yang valid dengan persentase 100%, yang artinya itu tidak ada data yang hilang, error, atau tidak ikut terolah. Jadi 50 data tersebut sudah ikut terolah semua. Kemudian di sini ada tabel grup statistik. Di sini itu dapat kita lihat bahwasannya ada
44 responden yang masuk ke dalam grup 1 dan 6 responden yang masuk ke dalam grup 2. Dengan total respondennya yaitu sebanyak 50 responden. Kemudian untuk yang output ketiga di sini itu ada test of equality of group means. Nah, di sini dapat dilihat ada kolom Wilks lambda. Pada Wilks lambda ini dapat dianalisis bahwa apabila nilainya mendekati 0, itu artinya uh, tiap grup ini memiliki kecenderungan yang berbeda. Namun jika sebaliknya, kalau mendekati 1, itu artinya tiap grup itu memiliki kecenderungan yang sama. Nah, dapat dilihat ini nilainya mendekati 1 semua, yang artinya memiliki kecenderungan yang sama. Nah, di sini ada kolom F. Lanjut pada tabel F ya. Ini pada tabel F ini dapat dilihat bahwa jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, dua grup ini tuh memiliki varians yang berbeda atau tidak identik. Jika sebaliknya, maka dua grup ini memiliki varians yang sama atau identik seperti itu. Untuk F tabel ini dapat dilihat dari DF1 dan DF2-nya. Dapat dilihat F tabelnya itu dari DF1, DF2-nya. Kalian dapat lihat di tabel F ya. Ini sesuaikan dengan output kalian masing-masing. Nah, ini lanjut kita ke kolom signifikansi atau tabel signifikansi. Di sini dapat dilihat jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 itu artinya tidak ada perbedaan antar grup. Seperti itu. Kita langsung masuk ke stepwise statistik. Analisis yang baru yaitu ada output variable insert atau remove. Ini itu artinya hanya ada satu variabel atau ini di sini ada 3 ya teman-teman. Ada 3 variabel yang signifikan atau yang memengaruhi penilaian tingkat kepuasan sport stationnya. Jadi di sini ada 3 variabel, ada fasilitas memadai, alunan musik, dan kembali berbelanja. Nah, kemudian di sini ada output yang berikutnya, yaitu variable in the analysis. Ini di sini sama aja seperti yang di atas, bahwa hanya ada 3 variabel yang tetap atau tinggal dalam model diskriminannya. Selanjutnya ini ada output Wilks lambda, di mana angka Wilks lambda ini menunjukkan angka 0,469 dan chi-square-nya sebesar 35,206 dengan tingkat signifikansi 0,00, yang artinya 0,00 ini kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan mengenai penilaian kepuasan pelanggan terhadap toko sport station pada model diskriminan yang terbentuk. Nah, kemudian di sini ada output eigenvalue yang merupakan terdapat adanya nilai canonical correlation. Canonical correlation ini itu digunakan untuk menjelaskan varians dalam variabel independen atau kelompok yang dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Nah, nilai canonical correlation di sini kita dapatkan 0,729 yang artinya menunjukkan keeratan yang tinggi dengan ukuran skala asosiasi antara 0 sampai 1. Nah, nilai ini itu bisa dikuadratkan. Jika dikuadratkan itu 0,729 dikali 0,729 itu sama dengan 0,531 atau artinya 53,1% varians dari variabel dependent atau tingkat kepuasan pelanggan terhadap studi kasus atau terhadap toko sport station ini yang dapat dijelaskan dari model diskriminan yang berbentuk seperti itu.
Nah, kemudian di sini ada output struktur matriks. Output struktur matriks ini ada variabel yang berpangkat A dan ada yang tidak berpangkat A. Untuk variabel yang tidak berpangkat A itu artinya variabel ini tuh digunakan atau sangat berpengaruh dan harus ditinggalkan pada variabel diskriminan. Nah, jika tidak ada pangkat A ini, itu artinya variabel ini tuh tidak berpengaruh yang sangat signifikan seperti itu. Jadi output struktur metrik ini itu menunjukkan urutan karakteristik yang paling membedakan perilaku dua kelompok, di mana terlihat ada sebanyak 4 variabel, yakni variabel fasilitas memadai, alunan musik, kembali berbelanja, yang artinya variabel tersebut itu digunakan dan sangat berpengaruh, sehingga harus ditinggalkan pada variabel diskriminan karena fungsinya lebih dilihat, seperti itu. Kemudian di sini ada output canonical discriminant functions. Nah, di sini tuh kalian tulis fungsi diskriminannya dengan tulis z-score sama dengan nilai konstan. Nilai ini konstannya min 8,463 ditambah nilai variabel. Nah, variabel ini kembali berbelanja dikali dengan variabel. Jadi min 8,463 ditambah 0,661 dikali dengan kembali berbelanja. Jadi nanti pada saat di laporannya itu kalian tidak perlu mencari hasilnya, tapi cukup ditulis fungsinya aja. Kemudian di sini ada function at group centroid. Nah, pada output ini itu dijelaskan bahwa di setiap grup itu dibagi menjadi dua nilai. Ada yang bertipe negatif dan ada yang bertipe positif, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke output berikutnya, yaitu classification processing summary. Pada output ini dapat dilihat seperti penjelasan diskriminan tadi, bahwa ada 50 data responden itu yang artinya sudah terproses dan tidak ada yang hilang atau 0 data yang error. Jadi semua data ini dapat terpakai di proses tadi tanpa adanya data yang hilang dan error. Dan semuanya itu digunakan dalam output. Kemudian kita lanjut pada output berikutnya, yaitu output prior probabilities for groups. Nah, di sini itu dijelaskan ada 44 responden yang masuk dalam grup 1 dan 6 responden masuk ke dalam grup 2. Dengan total responden sebanyak 50 responden atau sama seperti ini tuh prior probability for group ini lebih ke rangkuman dari output-output yang tadi. Nah, kita lanjut ke output yang terakhir, yaitu classification result. Output ini itu merupakan cross tabulation antara model awal atau originalnya dengan pengklasifikasian hasil model diskriminan secara keseluruhan. Jadi model diskriminan yang terbentuk itu memiliki tingkat klasifikasi atau tingkat validasi 100% dengan total responden 44 responden masuk dalam grup 1 dan 6 responden masuk ke dalam grup 2. Nah, sekian penjelasan dari running software dan juga analisa output dari software modul 7 ini. Sekian dari saya. See you di Laboratorium Statistik Industri.
Oke, di sini adalah subbab wajib dari modul 7 analisis diskriminan. Yang pertama yaitu ada pengertian dari analisis diskriminan. Yang kedua, istilah dalam analisis diskriminan. Yang ketiga, uji normalitas dan uji multikolonialitas. Yang keempat, perbedaan analisis klaster dengan analisis diskriminan. Dan yang terakhir yaitu software SPSS. Jadi ini merupakan subbab wajib yang harus ada dalam pengerjaan modul atau jurnal kalian.